Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, 14 orang tewas dalam sebuah kecelakaan bus yang baru saja terjadi di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dan kami masih terhubung dengan seorang saksi mata yang tadi berada di lokasi dan melihat langsung bagaimana kejadian kecelakaan yang terjadi. Selamat pagi Pak Wawan, Anda masih bersama kami? Selamat pagi Bu ya. Ya, Pak Wawan, apakah saat ini Anda masih berada di lokasi, maksudnya kembali ke lokasi atau melanjutkan perjalanan? Untuk sementara saya kurang lebih 200 meter dari lokasi Bu. Saya mau perjalanan ke Sukabumi. Jadi Anda berhenti di dekat lokasi kejadian Pak ya? Betul, tadi saya berada di TKP Bu tadi. Ya. Pak Wawan, bisa Anda ceritakan kembali saat kejadian Anda melihat di sana dan sempat melakukan proses evakuasi begitu ya? Ya. Apakah bis ini masuk ke jurang kondisinya atau bagaimana? Bisa Anda ceritakan lagi Pak? Kendaraannya masuk ke jurang, sebuah bis, Bu, langsung ke jurang dia. Kemungkinan itu jebol rem deh, Bu. Ya, langsung dia menabrak satu buah kendaraan kecil yang memuat gas. Lalu kendaraan pun ikut ke bawah ke jurang. Oke. Jadi bus ini sempat menabrak satu mobil. Betul. Mobil sedan atau mobil apa? Minibus? Mobil bak, Bu, yang mengangkut gas kecil. Mobil bak, Pak ya? Ya, baik. Untuk mengantar ke konsumen. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Wawan sudah memberikan informasi bersama kami. Iya, sama-sama. Selamat pagi ya. Pak. Dan pemirsa kini kita akan bergabung dengan Pak Muhammad Chaniago selaku Kasat Lantas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Wawan. Pak Muhammad Chaniago. Ya. Selamat pagi. Bapak, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis kejadian kecelakaan bus tadi Pak? Baik Mbak, sementara kami sudah berada di TKP di RT 01 RW 2 Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sementara ini anggota kami sudah selesai melakukan evakuasi seluruh korban dibawa ke rumah sakit, mengamankan TKP. Untuk sementara dari warga, di saksi-saksi yang kami dapat, sementara mobil berasal dari berangkat dari arah Cianjur menuju Jakarta yang membawa rombongan GKI Rem Kelapa Gading. Ini informasi awal dari penumpang yang selamat. Kemudian bis sekitar 8.30 tadi bis menabrak warung dan carry pickup yang membawa gas kemudian masuk ke dalam sungai yang tingginya lebih kurang 5-8 meter. Kemudian untuk korban semua sudah kita evakuasi ke rumah sakit Sanitarium Cisarua. Untuk jumlah penumpang ada 60 orang, Mbak. Jumlah penumpang 60 orang. Kemudian informasi dari anggota kami untuk yang meninggal masih kita data untuk memastikan jumlah yang meninggal. Kemudian untuk bisnya mereknya Giri Indah, bis Giri Indah, Giri Indah. Kemudian untuk korban semua sekarang sudah kita evakuasi Mbak, sudah di rumah sakit. Sekarang lagi pendataan untuk data-data identitas korban, kemudian mendata untuk penyebab kronologis kami masih dalam penyelidikan untuk pemeriksaan fiksasi dan oleh TKP Mbak. Baik, Pak Muhammad, dari kecelakaan ini bus yang setahu Anda, apakah bus ini bus sewaan atau apa nih Pak? Bisa Anda jelaskan Pak? Informasi sementara yang kami dapat di lapangan dari saksi, bis ini membawa rombongan wisata yang berangkat dari Kota Bunga Cianjur menuju Jakarta. Bus Giri Indah, Mbak. Giri Indah, mereknya Giri Indah yang membawa rombongan GKI Rem. GKI Rem Kelapa Gading, itu informasi awal yang kami dapat. Mungkin ke depan untuk lebih akuratnya kami akan anggota kami sedang melakukan pemeriksaan untuk korban yang selamat, untuk menggali data, kemudian mencatatkan identitas korban yang terlibat laka untuk kami informasikan sesegera mungkin ke media massa dan menghubungi keluarga korban, Mbak. Artinya rombongan ini akan kembali ke Jakarta, sudah melakukan wisata begitu Pak ya? Iya, informasinya kembali ke Jakarta Mbak. Informasinya kembali ke Jakarta karena posisinya itu bisnya itu pas turunan ngambil ke kanan, arah kanan, nabrak carry pick up yang lagi bawa gas, yang lagi mengisi ke konsumennya, kemudian setelah nabrak carry, kemudian warung, kemudian masuk ke dalam sungai yang ketinggian lebih kurang 5 meter, Mbak. Kabarnya ketika melalui tikungan ini dengan kecepatan cukup tinggi, Pak ya?
bus Giri Indah ini? Penyebab kami masih melakukan pemeriksaan oleh TKP, Mbak. Jadi kami belum bisa menyimpulkan apakah karena kecepatan tinggi atau ada masalah teknis yang lainnya. Kami belum bisa mengambil kesimpulan. Sementara ini kami fokus utama adalah membantu para korban sesegera mungkin melakukan penyelamatan ke rumah sakit, Mbak. Baik, bus ini kan tadi sempat menabrak sebuah pickup, Pak ya. Lalu bagaimana dengan para penumpang yang ada di mobil pickup ini? Pickup ini membawa gas, Mbak. Membawa tabung gas LPG yang 3 kilo. Baik, dan kondisi penumpangnya, Pak? Informasi yang kami dapat dari pickup ada satu korban yang meninggal. Kami masih mendata untuk namanya dan semuanya, Mbak. Sekarang kami lagi mengamankan TKP untuk barang-barang korban yang masih tertinggal. Kita amankan untuk didata. Kemudian untuk korban tadi sudah semua kami evakuasi. Kemudian sebagian anggota lagi fokus untuk mengevakuasi kepada seluruh. Ada berapa penumpang yang ada di mobil pickup ini, Pak? Dari mobil pickup informasi itu kan drop ini, Mbak, ya. Untuk menaruh gas itu penumpang cuma satu orang, Mbak, informasi yang meninggal. Tapi kami untuk data pastinya kami masih melakukan pendataan untuk nama, identitas semuanya, Mbak. Kita kembali akan terhubung dengan Pak Wakapolres yang ada di lokasi saat ini, Pak Ferry. Selamat pagi, Pak Ferry. Selamat pagi. Ya, Pak Ferry, apa perkembangan terkini di lokasi saat ini mengenai kondisi korban, Pak? Baik, Mbak, saya masih dengan Kata Lantas. Kemudian Pak Waka masih terima instruksi dari pimpinan. Sementara ini untuk di lokasi, untuk anggota, kita lagi fokus untuk mencairkan kemacetan yang akibatkan banyaknya warga yang melihat lokasi TKP. Kemudian sekarang untuk dari kami sudah koordinasi juga dengan pihak Jasara Harja, kemudian Lakatol untuk membantu evakuasi bis. Sementara untuk korban semua sudah kita evakuasi, sudah ada di rumah sakit Sanatorium Cisarua. Sekarang di sana lagi proses pendataan identitas korban, kategori-kategorinya yang mungkin ada beberapa korban yang kita arahkan ke rumah sakit PMI Bogor, Pak. Jadi evakuasi korban saat ini sudah selesai, Pak? Korban sudah selesai. Jadi kurang 20 menit yang lewat, 30 menitan sudah selesai. Evakuasi korban sudah selesai semua. Sekarang lagi fokus untuk pendataan korban, kemudian pencatatan saksi-saksi akibat penyebab terjadinya laka lantas. Jadi total semua sudah 60 penumpang sudah dievakuasi, Pak, ya? Ya, informasi 60 penumpang dari anggota kami yang ada di rumah sakit. Dengan kondisi sementara data masih 14 orang tewas begitu, Pak? Iya, sementara demikian. Yang lainnya luka-luka, tapi masih kami kategorikan apakah luka berat atau luka ringan masih dalam pendataan, Pak. Masih dalam pendataan. Oke, dari sekian 60 orang ini apakah ada anak-anak di dalam bis tersebut yang menjadi korban, Pak? Untuk anak-anak kami belum dapat konfirmasi dari rumah sakit, Mbak. Mungkin nanti data lengkapnya nanti kami akan sampaikan lagi, Mbak. Informasi terkini yang kami dengar ada 16 orang yang meninggal dunia. Apakah betul seperti itu, Pak? Iya, ini update terakhir. Barusan ada update terakhir, anggota saya telepon menyampaikan korban yang tadi dari 14 menjadi 16. Sementara 16, Mbak. Cuma untuk datanya kami belum dapat data pasti. Nanti waktu jumlah korban sudah 16 yang meninggal, kemudian yang lainnya 32 orang luka-luka, tapi kami mau pastikan dulu untuk identitasnya, Mbak. Ya, Pak Muhammad, bagaimana dengan sopir dari bis dan juga mobil pickup yang sempat tertimpa dari bis ini, Pak? Apakah mereka meninggal dunia atau masih bisa diselamatkan? Kami cari, Mbak. Kami lagi mencari karena kali fokusnya penyelamatan korban. Jadi baru sekarang di rumah sakit kita lagi mendata. Ya. Termasuk di lokasi lagi mencari. Ya, baik, Pak Muhammad Caniago. Dari kondisi yang Anda lihat ketika melakukan evakuasi, penyebab apakah sudah bisa diketahui, Pak? Penyebab kami belum masih dalam proses penyelidikan, Mbak. Masih proses, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa karena pasti kita punya aspek teknis yang harus kita lakukan pemeriksaan baru bisa menyimpulkan apa penyebab kecelakaan. Bagaimana dengan kontur jalan di lokasi kejadian ini? Cuaca pagi tadi dalam keadaan cerah, kontur jalan dalam posisi turunan tikungan ke kiri dari arah Cianjur menuju Bogor, sedikit turunan, Mbak. Baik. Apakah di kawasan ini memang rawan kecelakaan, Pak Muhammad, atau bagaimana?
Kalau posisi ruas jalan cukup lebar Mbak ya, pandangan cukup bebas, tidak terhalang. Tapi apa penyebabnya kami masih dalam pendalaman untuk pemeriksaan saksi, jadi kami belum bisa menyampaikan penyebabnya seperti apa. Baik, jadi bisa dikonfirmasi lagi bahwa bus ini dari rombongan wisata GKI Kelapa Gading begitu Pak ya? Ya, rem Kelapa Gading. Rem Kelapa Gading? Ya. Dan seluruh sebagian besar dari korban ini apakah ibu-ibu atau bagaimana? Kita masih menunggu laporan di rumah sakit Mbak. Yang jelas fokus kami utama adalah penyelamatan korban terlebih dahulu Mbak. Mungkin gitu Mbak, kami masih fokus untuk korban Mbak. Baik Pak, kalau dari pickup yang tertabrak tadi kan membawa gas begitu Pak ya? Iya Mbak. Itu aman semua Pak? Aman Mbak, nggak ada masalah. Aman ya? Karena kebetulan bus sungai ya Mbak ya. Untuk kondisi lalu lintas di sana saat ini seperti apa Pak? Cukup padat Mbak, padat karena banyak yang menonton, yang berhenti, yang kita lagi upayakan untuk masyarakat untuk pergi. Kemudian lokasi juga kita pasangin polis lain untuk menghindari masyarakat yang mendekat ke lokasi Mbak. Mungkin Pak, gitu Mbak ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, bisa Anda jelaskan kembali ini mengenai para korban ini dari mana, kemudian mereka tujuan ke mana begitu Pak? Bisa dijelaskan kembali? Informasi data awal yang kami dapat dari keterangan saksi, di sini tujuan dari Kota Bunga Bogor mau menuju Jakarta, rombongan wisata dari GKI Rem Kelapa Gading. Itu masih awal. Mungkin kalau ada perubahan-perubahan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut Mbak. Mungkin itu Mbak. Dari keluarga belum ada yang menghubungi Pak ya? Belum Mbak. Ya Mbak ya. Kami upaya pendataan, kemudian kita hubungi keluarga korban Mbak. Seluruh korban di rumah sakit sanatorium saat ini Pak? Sanatorium Cisarua Mbak. Ya Mbak. Semua di sana ya? Ya Mbak. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad Caniago atas informasi Anda. Kembali kami akan mengupdate informasi terkini di lokasi kejadian bersama dengan rekan kami Eko Ardi yang berada di lokasi. Selamat siang Eko Ardi. Ya, selamat siang. Ya, Eko Ardi, bagaimana kondisi terkini mengenai proses evakuasi yang dilakukan saat ini? Ya, mungkin untuk proses evakuasi sudah selesai dilakukan, namun sepertinya hanya sisa bangkai bis yang memang dalam kondisi hancur dan tempat saya berdiri sekarang ini berada di samping bis yang kondisinya terbalik ya, dan ada di depannya bis bangkai bis ini ada sebuah mini pick up yang tadi mengangkut tabung gas LPG dan tampaknya sudah dalam keadaan hancur, tidak berbentuk ya untuk pick up-nya sendiri begitu. Ya. Informasi terkini ada berapa orang yang meninggal? Apakah betul 16 orang? Ya, informasi sementara yang saya peroleh untuk korban yang meninggal itu 16 orang, baik itu dari penumpang dan dari muatan pick up-nya sendiri. Dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit Paru Cisarua. Ya, gitu. Rumah sakit sanatorium, betul ya? Iya, sanatorium Cisarua, rumah sakit Paru. Ya. Eko Adi, kalau Anda melihat kontur jalan di sana, apakah memang tikungan tajam atau seperti apa, Eko Adi? Ya, memang kalau dari arah Cipanas itu memang di selepas Gunung Mas sampai ke TKP itu memang jalan menurun yang curam ya. Jadi untuk kendaraan tuh memang sangat leluasa jika ingin ngebut dan jika memang tidak mengenal wilayah atau jalur ya, di saat di jalur yang seharusnya belok kiri tampaknya ini memang dia lurus karena ya itu tadi mungkin disebabkan karena ada rem blong ya, diduga remnya blong. Kemudian ya dia langsung menabrak sebuah bangunan dan terguling ke sebuah jurang ini. Apakah memang di kawasan ini rawan terjadi kecelakaan, Eko Adi? Iya, untuk wilayah ini memang baru kali ini, untuk di daerah Tugu Utara ini memang baru kali ini yang terjadi. Tapi sebelum-sebelumnya juga ya seperti waktu lalu yang bis Karunia Bakti yang waktu itu jatuh di Pasar Cisarua, itu juga memang jalannya hampir sama dengan
di Tugu Utara seperti ini gitu. Ya. Apakah Anda tadi sempat melihat proses evakuasi yang dilakukan? Ya, untuk proses evakuasi sendiri saya tidak sempat melihat karena kemacetan sendiri sudah terjadi hingga 10 km mencapai wilayah Ciloto ya. Jadi wilayah Megamendung, Cipayung, kemacetan sendiri jadi agak sulit untuk menembus arus lalu lintas kemacetan tersebut. Jadi kemacetan ini terjadi akibat banyaknya orang atau proses evakuasi juga banyaknya orang yang melihat atau bagaimana? Iya, hingga saat ini memang warga sendiri masih memadati sekitar lokasi kejadian, ingin menyaksikan, bahkan polisi pun saat ini sedang mengevakuasi warga yang hendak menonton atau yang tidak berkepentingan, karena ditakutkan akan mengganggu proses evakuasi bis dan ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, demikian. Namun apakah Anda mendapatkan informasi, Eko, mengenai kondisi para penumpang yang selamat ini mengalami luka-luka kebanyakan di bagian mana begitu? Ya, seperti informasi yang saya peroleh sementara, mereka kebanyakan yang mengalami luka-luka rata-rata di bagian kepala, kemudian di bagian tangan, karena mungkin bisnya sendiri dalam kondisi terbalik. Jadi memang sepertinya penumpang pun langsung kena ke bagian atap bis. Dan ada sebagian sepertinya masuk tercebur ke sungai yang ada di bawah di jurang ini. Ya. Tapi proses evakuasi tadi berjalan dengan lancar, cukup cepat begitu? Iya, sepertinya sangat cepat karena di sini memang medannya tidak terlalu sulit untuk ke bawah dasar sungai sendiri tidak terlalu tinggi karena hanya sekitar 5 sampai 7 meter ketinggiannya, dan akses jalan di sini ada beberapa rumah warga yang tepat kebetulan bagian pekarangannya kena di badan bis sendiri gitu. Begitu ya. Ketika kejadian berlangsung, apakah lalu lintas tengah lancar begitu atau sempat macet atau bagaimana ketika kejadian ini? Iya, informasi yang saya dapat memang saat kejadian lalu lintas memang dalam keadaan lancar. Tidak karena memang liburan sekolah memang sudah usai, dan untuk dari atas ke bawah memang lancar. Jadi kemungkinan bis sendiri mengebut, dan sepertinya untuk remnya sendiri kita belum bisa memastikan apakah blong ataukah ada penyebab terjadinya kecelakaan ini. Mengingat ini rombongan dari Jakarta begitu ya. Kalau informasi yang Anda dapatkan, mungkin mereka berwisata sudah sejak kemarin mungkin ya, dan akan menuju perjalanan pulang begitu ya, Kak Adi? Iya, kalau untuk mereka berrekreasi, saya kurang begitu tahu karena tapi memang kalau berrekreasi memang saat waktunya ya, memang untuk karena arus lalu lintas pun tidak terlalu padat, kemudian bagi yang bersekolah pun sudah mulai masuk, jadi memang untuk jalur puncak sendiri yang biasanya macet di hari libur, untuk kali ini memang lengang. Mungkin kemungkinan ya dari ada acara dari kemarin ya di wilayah Cipanas gitu.